Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat beserta salam selalu kita junjungkan keharibaan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke era penuh cahaya, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan teman-teman yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, bagi orang beriman, kedatangan bulan Ramadan adalah kebahagiaan tersendiri. Sejak bulan Rajab, Sa'ban hingga Ramadan sudah dipersiapkan lahir batinnya untuk menunaikan ibadah. Mulai dari berpuasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan kebaikan lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau paling dermawan di bulan Ramadan. Jibril selalu menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berakhir. Dikutip di dalam bukunya Abdul Aziz Asy'adan yang berjudul Puasa Tapi Keliru, ada 5 golongan orang yang puasanya tidak membuahkan hasil di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menganggap biasa bulan suci Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan suci Ramadan tak berbeda dengan bulan-bulan lainnya hingga bulan Ramadan berakhir, tentu sangat rugi besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa bulan suci Ramadan dan tidak dapat merasakan manfaatnya. Dan ia juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan suci Ramadan ibarat melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang ternilai harganya. Yang kedua, menjadi alim di bulan suci Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji dari semua perilaku tidak baik menjadi baik, tak berhijab menjadi berhijab, tak pernah salat menjadi rajin salat, baik wajib maupun sunnah. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan telah usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepas hijabnya, tak pernah salat, bahkan tak pernah ke masjid. Oleh karena itu, marilah kita tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan dan beramal soleh. Yang ketiga, sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah golongan yang menahan perut dari makan dan minum saja. Ia sama sekali tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, dan menghina. Sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan, akhirnya saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengannya makanan dan minuman yang ditinggalkan atau puasa. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu tidak hanya meninggalkan makanan dan minuman saja, akan tetapi puasa itu meninggalkan perkataan sia-sia dan perkataan yang kotor. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, tidak memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Mereka yang tidur di siang hari serta begadang dan melakukan perbuatan yang sia-sia di malam harinya tentu termasuk golongan orang yang rugi. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita disibukkan dengan salat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, dan kebaikan lainnya, bukan malah melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang kelima, tetap maksiat di bulan suci Ramadan. Golongan yang terakhir adalah golongan
yang terburuk yang dilakukan oleh umat yang mengaku muslim. Golongan ini tidak mengenal Allah di bulan Ramadan dan di bulan lainnya. Bahkan golongan ini tetap tidak melakukan puasa dan salat tanpa uzur syar'i. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk dari golongan tersebut, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang soleh dan solehah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.